dokter wanita ahli andrologi dan dokter pria ahli ginekolog. Tapi sepertinya salah tempat. Semua orang tercengang. Pemeran utama wanita bernama Jenny adalah seorang ahli andrologi. Pekerjaannya adalah melakukan operasi terhadap kelamin pria. Setiap hari bisa dikatakan dia telah melihat banyak kelamin pria. Karena pekerjaannya, sampai sekarang dia belum punya pacar. Karena tidak ada pasangan, dia ingin mencari seorang pria yang mau berkencan dengan dia yang setiap hari melihat alat kelamin pria. Jenny juga punya masalah lain, yaitu alergi cabai. Dia berkencan dengan pacar pertamanya 7 tahun lalu. Setelah makan malam, mereka bermesraan di bangku taman. Tapi dia lupa pacarnya memakan cabai waktu makan malam tadi. Dia akhirnya dikirim ke rumah sakit untuk perawatan darurat. Suatu hari di sebuah pesta yang diselenggarakan oleh rumah sakit, Jenny bertemu dengan cinta sejatinya, Wendy. Wendy berbicara dengan ramah dan elegan. Yang paling penting adalah dia tidak makan cabai. Setelah selesai makan, Wendy mengantar Jenny ke bawah. Dia mengundangnya untuk makan berdua di lain hari. Jenny berusaha menahan rasa bahagianya, tidak sabar dan menyetujuinya. Saat ini, Wendy melihat tali sepatu Jenny longgar. Jadi dia jongkok dan mengikat tali sepatunya. Melihat Wendy berlutut dengan satu kaki, seluruh tubuh Jenny meleleh. Pria yang begitu hangat, bukankah dia yang diidamkanku? Hari ini Wendy menelponnya, mengundangnya makan malam bersama. Melihat Wendy agak ragu, Jenny merasa senang dan bahagia. Pria ini pasti mau menyatakan cinta kepadanya. Cinta memang membutuhkan keberanian menghadapi berbagai halangan. Selama Anda sudah pasti melalui pandangan pertama, maka cinta itu akan ada artinya. Setelah ragu begitu lama, tiba-tiba terdengar sebuah kata, "Apakah kamu bisa mengoperasikan alat kelaminku? Saya ingin memberikan rasa enak kepada tunangan saya." Jenny yang menantikan kejutan, seketika terdiam. "Aku menunggu begitu lama. Ternyata kamu mau aku mengoperasikan alat kelaminmu?" Begitulah, sekali lagi, cinta yang paling berkesempatan juga hilang. Tapi, operasinya tetap harus dilakukan. Kali ini, Jenny juga melihat alat kelamin terbesar yang pernah dia lihat. Hari ini, langit baru cerah. Jenny dibangunkan oleh suara pengeboran dinding sebelah rumah. "Masih bisa tidak membiarkan saya seorang single hidup dengan baik?" Jadi dia datang ke pihak properti untuk mengeluh. Kebetulan, dia bertemu pria yang mengebor tembok di lantai atas. Dan juga pemeran utama pria kita. Jenny langsung memarahinya. "Apa yang kamu buat di sana pagi-pagi sekali? Tidak bisakah kamu membiarkan aku hidup tenang?" Pria itu malah tersenyum. Kamu lajang kan? Karena begitu lama tidak bertemu cinta, jadi mengalami kelainan endokrin. Ini adalah penyakit dan harus diobati." Jenny tercengang saat mendengarnya. "Siapa yang kamu bilang jomblo? Kamulah yang lajang, kamu bahkan tidak bisa berfungsi dengan baik kan? Apakah bagian bawahmu itu lebih kecil dari ulat?" Ini membuat pria itu terkejut. "Siapa yang tidak bisa berfungsi? Seluruh keluargamu lah yang ulat." Tapi belum sempat melawan, Jenny sudah pergi. Pria ini sangat marah. Tapi yang dikatakan wanita itu benar. Pria itu adalah seorang dokter ginekolog. Pekerjaannya adalah melakukan operasi rahasia terhadap wanita. Mungkin saja dia sudah pernah melihat semuanya. Jadi, alat kelaminnya tidak bisa naik. Saat melihat berbagai wanita, dia sendiri juga bingung. Sering melakukan konsultasi online dengan ahli urologi untuk mencari solusi. Hari ini, pria yang baru saja memarkir mobil bertemu dengan Ami yang tidak pandai mundur ke gudang. Melihat keahlian Ami, dia membantunya memarkir mobil dan memarkirkan mobilnya di tempat yang seharusnya bisa ditempati 2 mobil. Ami baru saja berterima kasih kepada pria itu, tapi pria itu dengan sombong memberitahunya, "Sama-sama, saya hanya takut Anda menabrak mobil saya." Setelah selesai berbicara, dia lalu pergi. Ami tercengang mendengarnya. Dengan wajah cantikku dan tubuh seindah ini, malah bisa bertemu dengan pria yang begitu dingin. "Bagus sekali, kamu berhasil menarik perhatianku." Mereka baru saja pergi. Jenny lalu datang. Dia melihat area parkirnya malah ditempati oleh pria di lantai atas itu. Dia lalu menelepon nomor ponsel yang tertinggal di mobil. Tapi saat ini pria itu sedang mandi dan tidak mendengarnya. Jadi Jenny naik ke atas untuk mencarinya. Saat ini, pria itu baru saja keluar untuk mengambil paket dan pintunya dibiarkan terbuka. Jenny dengan mudah memasuki rumah pria itu. Pria itu kembali setelah mengambil paketnya. Ternyata itu dikirim oleh temannya. Minyak ajaib yang bisa membuat bagian bawahnya berfungsi. Jenny di samping melihat pemandangan ini dan langsung terkejut lalu bersembunyi. Tapi bersembunyi di sini tidak bagus juga. Kalau begitu keluar saja. Tapi kebetulan pria itu melihatnya. Mereka berdua terkejut dan berteriak. Besoknya, klinik ginekologi pria dibuka. Tapi ternyata klinik andrologi di sampingnya adalah dokter online tempat dia berkonsultasi. Yang lebih kebetulan lagi, klinik ini kebetulan adalah milik Jenny. Ternyata spesialis andrologi di mana dia berkonsultasi begitu lama adalah Jenny. Bukankah itu berarti dia sudah tahu semua tentang masalahnya? Pria itu sangat ketakutan sehingga dia cepat-cepat bersembunyi. Seperti kata pepatah, dunia ini kecil. Mereka berdua bertemu lagi, tapi mereka saling tidak mau bicara. Pada waktu makan malam, keduanya bertemu lagi di restoran. Pertemuan adalah takdir, siapa yang datang adalah tamu. Jadi mereka duduk di satu meja. Sebagai satu-satunya laki-laki, pria itu memutuskan untuk mentraktirnya makan. Setelah mengetahui bahwa Jenny tidak bisa makan cabai, dia khusus memesan mie seafood pedas untuknya. Melihat Jenny tidak mau makan, pria itu mulai memberi Jenny minum bir lagi. Meskipun cabai tidak boleh makan, tapi bir kan bisa diminum. Jenny tidak bisa melawan pria itu. Dia hanya bisa mengikutinya minum. Beberapa botol bir diminum. Mereka menjadi sedikit mabuk. Jenny dan pria itu sama-sama tidak menyukai satu sama lain. Semakin bicara mereka semakin marah. Jenny menarik pria itu. "Woi ulat, kamu bisa berfungsi? Apakah kamu terlalu banyak menonton?" Pria menjadi marah setelah mendengar itu. Secara tidak sengaja dia menjatuhkan makanan ke tubuh Jenny. Lalu dia membantunya membersihkan.